Shalom Aleihim, Bisem Yeshua Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS, kita akan membalas WA dari Ibu Pertiwi ya. Ibu Pertiwi sedang bersusah hati ya. Dari kota Surakarta, Solo, Jawa Tengah ya. Ibu Pertiwi ya, Ibu Pertiwi sekarang sedang bersusah hati ya, di demo kemana-mana ya. Ibu Pertiwinya di demo. Pak Pendeta HTD katanya, tolong dong dibedah Wahyu 21 ayat 7 itu siapa itu? Itu yang jadi Allah itu siapa? Bapa apa Yesus? Lah Ibu, menurut Ibu siapa? Ya kami masih ragu-ragu nih antara Bapa atau Yesus. Yang nulis Bapa mana? Udah jelas Yesus gitu kok. Ya, membedah Wahyu 21 ayat 7 secara cepat saja ya, Bu Pertiwi dari Surakarta, Solo, Jawa Tengah. Wahyu 21 ayat 7 mesti dibaca, mestinya sih dibaca dari ayat 6 atau ayat 5 boleh deh ya. Saya akan memulai dari ayat 6 saja ya. Firman-Nya, N huruf besar, ini siapa? Ini Ia yang duduk di tahta di dalam Wahyu 4 ayat 2. Siapa yang duduk di tahta? Di ayat 5 dijelasin, maupun Wahyu 4 ayat 2, yang duduk di tata surga itu Yesus, Bu Pertiwi. Tidak ada Bapa. Ya, silakan Anda baca Wahyu 4 ayat 2, yang duduk di tata surga itu Yesus. Lalu diperjelas di ayat 8, Alfa Omega, yang awal, yang akhir, yang maha kuasa. Itu kan sama dengan Wahyu 1 ayat 8, Yesus. Diperjelas lagi Wahyu 4 ayat 11, mencipta segala sesuatu. Itu kan Kolose 1 ayat 16, Yohanes 1 ayat 3. Itu Yesus, Bu. Jadi clear, firman-Nya yang duduk di tahta adalah Yesus ya toh. Yesus ngomong begini, firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air. Mata air kehidupan itu ada di dalam Wahyu 22 ayat 1, Bu. Ya. Jadi siapa Bu Alfa Omega? Alfa Omega tidak pernah Bapa, Bu. Ya, Anda ayam pun tertawa, Bu, kalau Ibu punya pemikiran bahwa Alfa Omega itu Bapa. Alfa Omega siapa? Yesus. Ya. Lalu ayat 7 coba ya. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya itu, dan aku, siapakah aku? Ya Yesus, Alfa Omega itu, akan menjadi Allahnya. Siapa yang nulis menjadi bapaknya, Bu? Enggak ada. Menjadi Allahnya, dan ia, kalian semua, akan menjadi anakku. Jadi Yesus menjadi Allah, kita menjadi anak-anaknya Yesus, anak-anaknya Allah. Itu di surga nanti begitu, Bu. Wahyu 22 ayat 3 dan 4 juga semua hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Kepada Yesus dan melihat wajahnya, wajah Yesus. Tidak ada Bapa. Mana ada Allah Bapa ya toh? Ya, aku menjadi Allahnya itu, Allah Bapa itu kan ngawur ya toh. Ngawur dari Tritunggal yang penyembah Bapa yang tidak bisa move on ya toh. Dia tidak paham yang disebut Bapa kiasan. Bapa ya sudah finish, Bu. Kalau Ibu ngotot nyembah Bapa, mati dalam dosamu, binasa, Bu. Ya udah jelas ayat Alkitab begini kok, mengatakan ini Yesus kok ditafsir-tafsir pakai Bapa. Yang ngomong Bapa yang mana? Enggak ada. Ya. Clear ya, Bu ya. Khotbah di bawah 5 menit ya. Jadi ini yang dimaksud ini adalah Yesus. Jadi di surga Yesus sebagai siapa? Sebagai Allah. Ya, Wahyu 1 ayat 8 juga Tuhan Allah ya. Jadi tidak ada yang tidak jelas, sangat jelas. Yang menjadi tidak jelas karena pikiran dari Ibu yang tidak mau menghadapi kenyataan bahwa ternyata Yesus itu Allah. Sudah dicekokin dengan yang namanya Bapa ya loh. Sehingga apa-apa Bapa itu semua tafsir ngawur saja. Ikut sekolah Alkitab, Bu, supaya Ibu bisa paham seperti ini. Baik, padat, singkat, dan clear, membedah Wahyu 21 ayat 7, Allah di surga adalah 100% Yesus Kristus. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Allah segala masa sebelum segala abad. Sekarang sampai selama-lamanya, tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta BBS. Haleluya, amin.